Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khusyuk, yakni tidak lepas dari kesadaran bahwa kelak akan mulaku Robbihi, bertemu dengan Rob mereka dan akan kembali kepada Allah dalam rangka mempertanggungjawab, sehingga timbul kehati-hatian di dalam setiap melakukan segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Fa innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Musholla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap menyematkan insyaallah iman Islam di dalam sanubari kita hingga detik ini, dan kita mohonkan terus dalam rangka kita syukuri ini adalah dalam rangka antara lain kita memohonkan terus agar iman, Islam, ihsan yang telah Allah sematkan dalam sanubari, dalam ruhiyah kita ini tidak akan pernah Allah ambil hingga kelak kita menemui panggilannya, menemui ajal kita, sehingga kita tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang berada dalam keridhaan Allah, dan dalam posisi kita juga ridho kepada Allah dan mendapatkan kehormatan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kalian ke dalam barisan hamba-hambaku yang ridho, yang dalam posisi ridho dan aku ridhoi, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah ruh-ruh yang ketika masih hidup di dunia berusaha memelihara diri di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam iman Islam, dan sebisa mungkin di dalam ihsan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara upaya kita untuk memelihara ketiga hal itu, iman, Islam, dan ihsan, tentu kita memelihara
syariat kita, jasadiah kita, hati kita, ruhani kita, dalam terkaitannya dengan keyakinan, dengan amaliyah syariat, dan dengan muraqabah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa bersama pada kesadaran, dalam kesadaran bersama dengan beliau sepanjang hidup kita ini, hingga kelak kita nantikan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, sampai ke dalam penentuan akhir mau kemana, syarrul bariyahkah, naudzubillahi min dzalik, tempat kembali yang seburuk-buruknya kah, atau mudah-mudahan atas izin Allah, atas syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lulus sampai dalam khairul bariyah, tempat kembali yang sebaik-baik tempat kembali. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam rangka sebagaimana yang dalam mukadimah tadi kita uraikan, kita ingin selalu berada di dalam keimanan, keislaman, dan keihsanan. Maka kajian kita kali ini masih dalam babul muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melahirkan kesadaran yang khusyuk, jiwa amaliyah batin, amaliyah lisan, dan amaliyah badaniyah kita ini senantiasa berada dalam kesadaran diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur juga bisa kita berproses untuk seolah-olah kita sedang melihat atau sedang benar-benar merasa sedang berhadapan atau sedang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melahirkan jiwa, melahirkan pribadi yang khusyuk. Khusyuk ini berlaku tidak hanya di dalam sholat. Selama ini kita kenal sholat khusyuk, tetapi sesungguhnya khusyuk itu maknanya luas. Maknanya adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah orang yang merasa betul bahwa kelak akan kembali kepada Allah. Ingat mati, ingat negeri setelah negeri dunia ini, yakni alam barzah dan alam akhirat. Dan kelak akan bertemu kepada Allah dalam rangka apa? Dalam rangka mempertanggungjawabkan amal perbuatan ketika di dunia. Ini orang khusyuk. Sehingga dalam pengertian Al-Quran seperti ini, khusyuk sekarang kita makainya tidak hanya pada padanan kata atau ketika kita bicara sholat, sholatnya khusyuk. Sekarang juga sudah ada, oh kerjanya khusyuk, oh main-mainnya khusyuk, oh makannya khusyuk, kan gitu. Jadi segala sesuatu ini bisa terkoneksi dengan terminologi atau dengan makna khusyuk itu. Kalau camat yang khusyuk misalkan lagi ngepam secara khusyuk, lagi ngepam dengan khusyuk. Ngepam dengan khusyuk itu tidak berarti jedudut begitu Pak, yang Bapak aparat keamanan jedudut gitu, enggak. Ngepam dengan khusyuk artinya ngepam bertugas atau di kantor atau di tempat usaha, di tempat kerja, ya berniaga secara khusyuk seperti itu.
jualan secara khusyuk, yakni tidak lepas dari kesadaran bahwa kelak akan mulaku robihim, bertemu dengan Rob mereka dan akan kembali kepada Allah, kepada Rob dalam rangka mempertanggungjawab, sehingga timbul kehati-hatian di dalam setiap melakukan segala sesuatu.